Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data relasional pada sistem informasi manajemen bimbingan belajar Master Private Group. Nah, presentasi ini itu untuk pemenuhan tugas basis data. Nah, eh, sebelum melanjutkan ke pembahasan, itu kita membagi ke dalam beberapa bab. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, materi yang akan kita bahas pertama itu adalah pendahuluan. Jadi apa sih yang melatar belakangi adanya penelitian ini? Jadi Master Private Group adalah lembaga bimbingan belajar yang melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Nah, lembaga ini itu menghadapi beberapa kendala dalam proses administrasi, seperti pencatatan jam bimbingan, kemudian ada kehadiran, dan juga perhitungan upah tutor yang masih dilakukan secara manual. Nah, itu menggunakan spreadsheet. Nah, metode ini itu dapat menimbulkan kesalahan input, kemudian juga kehilangan data, serta menurunkan efisiensi dan akurasi kerja. Nah, dari permasalahan yang telah dijabarkan tadi, itu dibutuhkan suatu sistem dan juga standar yang lebih baik. Nah, di penelitian ini itu menggunakan penerapan basis data relasional yang mampu mengelola data secara terintegrasi, cepat, dan akurat. Penerapan sistem manajemen basis data atau DBMS itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data administrasi lembaga. Selanjutnya, selanjutnya adalah eh, penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mansur DKK pada tahun 2020, itu berfokus pada adaptive intelligent tutoring dengan skala besar dan fitur generatif, sehingga penerapan dari model model basis data relasional itu pada lembaga bimbingan belajar memiliki karakteristik seperti pengelolaan pendaftaran siswa, kemudian pemilihan paket les, transaksi pembayaran, dan juga rekapitulasi absensi tutor. Tapi itu masih belum banyak dieksplor secara mendalam. Nah, kemudian ada juga pada penelitian Mukhlis dan Santoso pada tahun 2023. Nah, di penelitian ini itu membahas tentang pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran di lembaga bimbingan belajar dengan fokusnya itu pada strategi manajemen dalam penyusunan jadwal, pengelolaan materi, dan juga evaluasi kegiatan belajar mengajar. Tetapi di penelitian ini itu masih belum menitik beratkan pada aspek perancangan basis data. Nah, kemudian juga pada penelitian eh, yang diteliti oleh Pipin pada tahun 2023 itu menggunakan DBMS relasional itu memungkinkan pengelolaan data transaksi, kemudian juga pencatatan input order deal dan biaya servis secara terintegrasi serta mengatasi kompleksitas operasional harian pada bengkel jadi. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini itu yang pertama bagaimana merancang sistem basis data relasional yang dapat mengelola data tutor, siswa, mata pelajaran, dan sesi bimbingan secara terintegrasi. Yang kedua itu bagaimana cara mengimplementasikan sistem perhitungan upah tutor secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan dalam database relasional. Nah, yang ketiga itu
bagaimana sih penerapan sistem tersebut dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi upah tutor di Master Private Group. Nah, tujuannya itu yang pertama merancang sistem basis data relasional yang dapat mengelola data tutor, kemudian siswa, mata pelajaran, dan juga sesi bimbingan secara terintegrasi. Yang kedua itu mampu mengembangkan sistem yang dapat menghitung upah tutor secara otomatis berdasarkan tarif per jam yang ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Yang ketiga, itu dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam proses administrasi pembayaran upah tutor. Nah, adapun manfaatnya itu yang pertama eh, dapat membantu meningkatkan efektivitas dari bimbingan belajar atau bimbel Master Private Group dalam mengelola administrasi. Kemudian yang kedua memberikan transparansi dan kepastian bagi para tutor mengenai jumlah sesi bimbingan yang telah dilakukan serta memberikan informasi mengenai total upah yang diterima. Nah, selanjutnya itu pada bahasan bab kedua atau tinjauan pustaka. Jadi yang pertama itu ada lembaga bimbingan belajar. Nah, menurut Susanti, pada tahun 2014 dalam Hafiz dan Novita 2021 itu lembaga bimbingan belajar adalah institusi yang menyediakan layanan pendidikan tambahan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar dan mengatasi kesulitan memahami materi. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Nah, ini itu merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen untuk mengumpulkan, kemudian mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk konteks di lembaga pendidikan sendiri, itu sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengelola data siswa, jadwal pelajaran, absensi, serta transaksi pembayaran secara terintegrasi. Selanjutnya adalah sistem informasi bimbingan belajar. Nah, salah satu fungsi utamanya itu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data akademik dan administrasi dalam lembaga pendidikan nonformal. Nah, keunggulannya itu mampu dalam menyediakan akses data secara real time. Jadi, lembaga itu bisa memperbarui informasi terkait jadwal, kehadiran, nilai, maupun materi pembelajaran secara cepat dan akurat. Selanjutnya, Master Private Group. Nah, Master Private Group ini itu lembaga bimbingan belajar atau bimbel yang menyediakan layanan les privat bagi siswa dari berbagai jenjang dari SD, SMP, dan juga SMA. Nah, proses administrasi penggajiannya itu masih dilakukan secara manual. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu masih menggunakan spreadsheet, di mana tutor itu harus datang langsung ke kantor untuk mengambil gaji, sehingga sering menimbulkan keterlambatan, kemudian juga terjadi sebuah antrian dan juga risiko kesalahan dalam pencatatan. Nah, pengertian dari basis data itu merupakan suatu kumpulan informasi yang saling terhubung dan disimpan secara terorganisir agar dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Fungsinya itu untuk menghindari pengulangan data yang tidak perlu dan memastikan bahwa data tersimpan secara efisien serta konsisten. Selanjutnya, basis data relasional. Nah, di basis data relasional ini itu menyimpan sebuah informasi dalam bentuk tabel. Tabelnya itu dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom, atau baris itu bisa disebut dengan row dan kolom itu dengan kolom. Kemudian juga hubungan antar tabel itu dibangun berdasarkan nilai tertentu.
yang berfungsi sebagai penghubung atau kunci relasi atau foreign key. Kelebihannya itu dapat memudahkan dalam penggunaan, kemudian tingkat keamanannya itu tinggi, dan kemampuan untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya adalah DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Nah, DBMS ini sendiri itu berperan dalam memastikan efisiensi dan keamanan data serta memfasilitasi akses bagi penggunaan dengan berbagai hak izin. Ada beberapa contohnya, yaitu MySQL, kemudian Oracle Database, ada Microsoft SQL Server, dan juga PostgreSQL. Nah, dalam sistem informasi bimbingan belajar itu biasanya DBMS digunakan untuk mengelola data siswa, tutor, jadwal, dan juga transaksi pembayaran. Nah, yang terakhir itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai sarana bantu dalam proses perancangan basis data serta memberikan visualisasi mengenai cara kerja atau alur sistem basis data yang akan dibangun. Nah, di ERD sendiri itu ada tiga komponen utama. Yang pertama entitas, kemudian atribut, dan juga yang terakhir adalah relasi. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Nah, metodologi pada penelitian ini itu menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk memetakan hubungan antara entitas dan skema relasional untuk menjelaskan detail implementatif seperti tipe data, indeks, dan juga kunci relasi. Nah, melalui pendekatan ini, itu dirancang struktur basis data yang efisien dan terintegrasi. Dengan entitasnya itu yang pertama ada siswa, tutor, kemudian ada paket, ada pembayaran, ada mata pelajaran, jadwal, absensi siswa, dan juga absensi tutor. Nah, hasil pemodelan itu bisa dilihat di diagram alir pada gambar satu atau gambar di samping ini. Dengan beberapa langkah, itu yang pertama membuat atau menganalisis bisnis rule, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi entitasnya, kemudian setelah itu identifikasi atribut dan key-nya. Kemudian keempat itu identifikasi relasi, selanjutnya determinasi kardinalitas dan partisipasi, kemudian diagram ER-nya atau Entity Relationship Diagramnya, kemudian akan ditransformasi ke skema relasional, dan yang terakhir adalah implementasi fisik. Nah, baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis rule pada sistem informasi bimbingan belajar. Secara umum, bisnis rule ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar entitas dalam basis data, supaya data yang disimpan tetap konsisten dan saling terhubung secara logis. Pertama, untuk entitas siswa, setiap siswa memiliki ID unik dan bisa mengikuti lebih dari satu paket bimbingan, jadwal, maupun transaksi pembayaran. Kehadirannya juga tercatat otomatis di tabel absensi siswa. Lalu, untuk entitas tutor, setiap tutor juga memiliki ID unik. Tutor dapat mengajar beberapa mata pelajaran dan paket bimbingan, dan kehadirannya dicatat dalam absensi tutor yang terhubung langsung dengan jadwal. Kemudian, paket bimbingan berisi informasi seperti jenjang pendidikan, jumlah pertemuan, biaya, dan deskripsi layanan. Satu paket bisa diikuti oleh banyak siswa dan terhubung dengan pembayaran serta jadwal. Untuk mata pelajaran, setiap mata pelajaran punya tingkat dan biaya per jam. Mata pelajaran ini bisa diajarkan oleh banyak tutor dan muncul di beberapa jadwal. Selanjutnya, jadwal menjadi penghubung utama antara siswa, tutor, mata pelajaran, dan paket. Jadwal ini memuat tanggal, hari, dan jam belajar, serta digunakan untuk mencatat absensi. Kemudian,
Pembayaran digunakan untuk mencatat setiap transaksi siswa berdasarkan paket yang diambil. Di sini tersimpan tanggal, jumlah, metode, dan status pembayaran. Terakhir, absensi tutor dan absensi siswa. Mencatat kehadiran masing-masing berdasarkan jadwal. Data ini nantinya berguna untuk mengevaluasi disiplin dan kinerja dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, secara keseluruhan, aturan bisnis ini memastikan semua proses, dari akademik sampai administrasi, saling terhubung dan berjalan konsisten dalam sistem. Nah, selanjutnya adalah penentuan entitas, atribut, kardinalitas, dan partisipasi dalam sistem informasi bimbingan belajar. Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem dan pemahaman terhadap alur data yang terjadi dalam kegiatan operasional lembaga. Dari hasil identifikasi, terdapat 8 entitas utama, yaitu siswa, tutor, paket, mata pelajaran, jadwal pembayaran, absensi tutor, dan absensi siswa. Masing-masing entitas ini memiliki atribut yang menggambarkan informasi penting. Sebagai contoh, siswa memiliki atribut seperti ID siswa, nama, alamat, nomor HP, email, dan password dengan ID siswa sebagai primary key. Tutor memiliki ID tutor, nama, keahlian, nomor HP, email, dan password dengan ID tutor sebagai primary key. Paket bimbingan menyimpan ID paket, jenjang, jumlah pertemuan, biaya, dan deskripsi. Mata pelajaran memiliki ID mapel, nama mapel, tingkat, dan biaya per jam. Jadwal berperan penting karena menghubungkan siswa, tutor, mata pelajaran, dan paket. Pembayaran mencatat transaksi dengan atribut tanggal bayar, jumlah bayar, metode, dan status. Sedangkan absensi tutor dan absensi siswa digunakan untuk mencatat kehadiran berdasarkan jadwal masing-masing. Dalam relasi antar entitas, setiap foreign key menghubungkan tabel-tabel terkait, sehingga memastikan keterkaitan data tetap konsisten. Misalnya, ID siswa pada tabel jadwal dan pembayaran menjadi penghubung langsung ke entitas siswa. Dengan penentuan entitas dan atribut yang jelas, sistem dapat mengelola data akademik dan administrasi dengan lebih terstruktur. Setelah entitas dan atribut ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan kardinalitas antar entitas. Kardinalitas digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak keterhubungan antara satu entitas dan entitas lainnya. Hasil penentuan kardinalitas dapat dilihat pada tabel berikut. Semua relasi dalam sistem ini memiliki kardinalitas 1n ke n dengan partisipasi total di kedua sisi. Artinya, satu entitas pada sisi pertama dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi lainnya. Tetapi setiap entitas di sisi kedua hanya terhubung dengan satu entitas di sisi pertama. Contohnya, satu siswa dapat memiliki banyak jadwal bimbingan. Satu tutor bisa mengajar di beberapa jadwal, satu paket bimbingan bisa digunakan di banyak jadwal, dan juga muncul pada beberapa transaksi pembayaran. Begitu juga, satu jadwal memiliki banyak catatan absensi, baik untuk siswa maupun tutor. Semua relasi di sini juga memiliki partisipasi total, yang berarti setiap entitas wajib berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada data yang berdiri sendiri. Seluruh entitas ini saling terhubung. Kondisi ini mencerminkan struktur data yang umum pada sistem manajemen bimbingan belajar, di mana hubungan antara siswa, tutor, jadwal, dan pembayaran saling berkaitan secara penuh untuk menjaga konsistensi data. Tahap berikutnya adalah perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD. Setelah sebelumnya dilakukan penentuan entitas, atribut, kardinalitas, dan partisipasi, maka pada tahap ini hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram. ERD ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar entitas secara sistematis, sehingga memudahkan kita dalam memahami aliran data dan keterkaitan antar objek di dalam sistem. Dengan adanya perancangan ERD ini, struktur basis data dapat terlihat lebih jelas secara konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam model fisik atau tabel relasional. Berikut ini adalah gambar ERD yang mempresentasikan hubungan antar entitas pada sistem informasi bimbingan belajar yang telah dirancang.
Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas utama yaitu siswa, tutor, paket, mata pelajaran, jadwal, pembayaran, absensi siswa, dan absensi tutor. Masing-masing entitas ini memiliki atribut yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dan saling terhubung melalui relasi dengan kardinalitas satu ke banyak. Hal ini menunjukkan bahwa satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Misalnya, satu siswa dapat memiliki banyak jadwal atau transaksi pembayaran. Desain IRD ini menjadi dasar pembentukan skema relasional basis data sehingga seluruh data dapat tersimpan dan saling terhubung secara logis. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah proses perancangan entitas, atribut, serta penentuan kardinalitas dan partisipasi, tahap selanjutnya adalah membentuk skema relasional basis data. Nah, skema relasional ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar tabel yang terbentuk dari hasil transformasi model konseptual dari ERD ke dalam bentuk model logis. Nah, dengan demikian, setiap entitas direpresentasikan sebagai tabel yang saling terhubung melalui kunci primer dan kunci relasi. Nah, berikut adalah gambar dari skema relasional basis data. Nah, di sini terlihat bahwa skema relasionalnya terdiri atas beberapa tabel utama, yaitu siswa, tutor, jadwal, paket, mata pelajaran, pembayaran, absensi siswa, dan absensi tutor. Nah, setiap tabel ini memiliki kunci primer sebagai penanda unik setiap data, serta kunci relasi untuk menghubungkan antar tabel yang memiliki relasi. Nah, hubungan antar tabel didominasi oleh kardinalitas one to many. Nah, dengan partisipasinya total, yang mencerminkan keterkaitan penuh antar data di dalam sistem. Nah, misalnya, satu siswa dapat memiliki beberapa jadwal bimbingan dan transaksi pembayaran, sedangkan satu tutor dapat mengajar di beberapa jadwal. Nah, melalui rancangan skema relasional ini, struktur data menjadi lebih terorganisir, integritas antar tabel dapat terjaga, serta mendukung proses pengelolaan data secara efisien dan terintegrasi pada sistem informasi manajemen bimbingan belajar. Nah, selanjutnya yakni tahap implementasi dan perancangan data. Nah, pada tahap implementasi dan perancangan data ini, pengertiannya sendiri merupakan proses penerapan hasil rancangan konseptual dan logikal basis data ke dalam sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu menggunakan MySQL. Nah, pada tahap ini, struktur data yang sebelumnya dirancang dalam bentuk ERD dan skema relasional diimplementasikan secara fisik agar dapat digunakan untuk mendukung proses pengolahan data pada sistem informasi bimbingan belajar. Nah, setiap tabel yang telah dirancang ini kemudian diuji dengan memasukkan data uji untuk menghubungkan secara terstruktur hubungan antar data. Nah, berikut ini gambar em, untuk tabel siswa. Nah, pada tabel siswa ini berfungsi sebagai penyimpanan data utama peserta bimbingan belajar dengan atributnya ada ID siswa, nama, alamat, nomor HP, email, password, dan grade add. Nah, atribut ID siswa ini berperan sebagai kunci utama untuk membedakan setiap entry siswa secara unik. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Nah, kolom email ini digunakan sebagai identitas untuk akun pengguna, sedangkan password disimpan dalam bentuk yang terenkripsi. Jadi untuk menjaga keamanan datanya. Nah, selain itu, atribut yang create add ini mencatat waktu pembuatan data secara otomatis yang berfungsi untuk melacak aktivitas pendaftaran siswa secara waktu atau secara kronologis. Nah, berdasarkan hasil implementasi tabel siswa ini, struktur tabel dan data yang tersimpan
ini telah sesuai dengan rancangan awal. Nah, hal ini membuktikan bahwa proses perancangan dan pengujian basis data ini berjalan dengan baik, serta mendukung pengelolaan informasi siswa secara efektif dan terstruktur. Nah, selanjutnya adalah tabel tutor. Nah, tabel tutor ini memiliki atribut ID tutor, nama, nomor HP, email, password, alamat, dan grade add juga. Nah, atribut ID tutor ini berperan sebagai primary key atau kunci utamanya untuk mengidentifikasi setiap tutor secara tunggal atau secara unik. Nah, berdasarkan hasil implementasi tabel tutor ini, struktur tabel tutor telah berfungsi dengan baik dan mampu mengelola data pengajar secara efektif serta terintegrasi dengan tabel lain yang memerlukan referensi identitas tutor. Nah, selanjutnya ada tabel paket. Nah, pada tabel paket ini terdiri atas atributnya, ID paket, nama paket, jumlah pertemuan, lalu biaya, deskripsi, dan grade add. Nah, atribut ID ini berperan sebagai PK-nya atau primary key-nya. Nah, sementara nama paket menjelaskan jenis layanan yang akan ditawarkan. Nah, kolom jumlah pertemuan ini dan biayanya ini digunakan untuk menyimpan informasi kuantitatif yang berkaitan dengan frekuensi dan biaya layanannya. Nah, adapun atribut grid add ini mencatat waktu penambahan data ke dalam sistemnya. Nah, berdasarkan hasil implementasi ini pada tabel paket, struktur tabel paket telah sesuai dengan rancangan awal dan berfungsi dalam mendukung proses pendaftaran serta transaksi pembayaran siswa. Nah, selanjutnya ada tabel mata pelajaran. Nah, pada tabel mata pelajaran ini atributnya adalah ID mapel, nama mapel, tingkat, biaya per jam, dan grade add. Nah, PK-nya di sini adalah ID mapel. Sementara kolom nama mapel nanti ini digunakan untuk mencatat nama pelajaran. Sedangkan tingkatan ini menunjukkan jenjang pendidikan siswa yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut, misal SD, SMP, atau SMA. Nah, selanjutnya adalah tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini atributnya ada ID jadwal, ID tutor, ID siswa, ID mapel, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan grade add. Nah, PK-nya di sini adalah ID jadwal. Nah, sedangkan untuk atribut ID tutor, ID siswa, dan ID mapel, ini sebagai FK atau foreign key yang disebut dengan kunci relasi. Nah, ini menghubungkan data tutor, siswa, serta nama mata pelajarannya dalam kegiatan bimbingan. Nah, atribut tanggal, jam mulai, dan jam selesai merepresentasikan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan. Nah, lalu selanjutnya adalah tabel pembayaran. Nah, pada tabel pembayaran ini atributnya adalah ID pembayaran, ID siswa, ID paket, tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, dan status pembayaran. Untuk PK-nya sendiri adalah ID pembayaran. Sedangkan ID siswa dan ID paket ini menjadi kunci relasi yang untuk keterkaitan antara transaksi siswa dan paket bimbingan yang akan dipilih. Nah, kolom tanggal bayar ini mencatat waktu transaksi. Untuk metode bayar mendeskripsikan cara pembayaran, misalnya menggunakan QRIS atau transfer. Nah, dan status pembayaran menunjukkan apakah pembayaran telah selesai diproses. Nah, lebih lanjut adalah tabel absensi tutor. Nah, absen tutor ini digunakan untuk mencatat kehadiran tutor selama kegiatan bimbingan berlangsung. Nah, tabel absensi tutor ini atributnya ada ID absen, ID absensi tutor, lalu ada ID tutor, ID jadwal, status kehadiran, tanggal, dan grade add. Nah, atribut ID absensi tutor ini sebagai primary key-nya. Untuk ID tutor dan ID jadwal sebagai foreign key-nya. Nah, lalu atribut status kehadiran ini nanti digunakan untuk menandai kondisi kehadiran tutor pada sesi tertentu. Sementara tanggal mencatat waktu pelaksanaan. Nah,
selanjutnya adalah tabel terakhir, yakni tabel absensi siswa. Nah, tabel absensi siswa ini memiliki atribut ID absensi siswa, ID jadwal, status kehadiran, tanggal, dan grade aid-nya. PK-nya adalah absensi siswa, FK-nya adalah ID siswa, dan ID jadwal. Nah, lalu kolom status kehadiran menunjukkan kehadiran siswa dalam sesi bimbingan dan tanggal digunakan untuk mencatat waktu kegiatannya. Nah, setelah 8 tabel tersebut kita buat, saya akan jelaskan alur dari program les private bimbingan belajar ini, bagaimana tabel-tabel tersebut saling berhubungan. Nah, jadi siswa akan mendaftarkan diri, ya, lalu akan ada tabel utama, yakni tabel siswa dan paket. Dan untuk tabel pendukungnya adalah pembayaran. Jadi jumlah tabelnya nanti ada 3. Nah, selanjutnya admin akan mengelola, ya, dari siswa telah melakukan pembayaran ini, admin akan memverifikasi pembayarannya, lalu akan membuat jadwalnya. Nah, setelah jadwal ini dibuat, lalu tutor akan bisa melihat jadwalnya dan akan mengajar sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, untuk tutor mengajar ini ada tabel utamanya, yakni tutor dan jadwal. Untuk tabel pendukungnya seperti absensi tutor, absensi siswa, mata pelajaran, dan siswanya. Nah, lalu setelah tutor mengajar ini akan diakumulasi gajinya. Nah, untuk menghitung gaji ini, nanti tabel utamanya terdapat absensi tutor, lalu tabel pendukungnya tutor, jadwal, mata pelajaran. Jadi ada 4 tabel. Nah, lalu setelah semua gaji ini direkap, lalu setelah itu admin akan membuat laporan. Di antaranya laporan keuangan atau uang pendaftaran muridnya, terus laporan kehadiran, dan laporan gaji tutor. Nah, laporan tersebut memakai tabel utamanya pembayaran, absensi tutor, dan absensi siswa. Dengan tabel pendukungnya menyangkut semua tabelnya. Nah, baik, kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem basis data pada bimbingan belajar Master Private Group dengan menggunakan pendekatan ERD dan skema relasional. Nah, proses perancangan diawali dengan penentuan entitas, atribut, kardinalitas, dan partisipasi untuk menggambarkan struktur data secara logis. Nah, hasil implementasi pada PHP MyAdmin ini menunjukkan bahwa relasi antar tabel, integritas data, serta fungsi penyimpanan informasi telah berjalan sesuai dengan rancangan. Dengan demikian, sistem basis data yang dikembangkan mampu mendukung pengelolaan data siswa, tutor, jadwal, dan administrasi secara efisien, terstruktur, serta relevan dengan kebutuhan operasional Master Private Group. Nah, sebagai tindak lanjut selanjutnya, pengembangan sistem basis data Master Private Group disarankan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web agar akses terhadap data dapat dilakukan secara daring dan terintegrasi. Nah, sistem berbasis web akan mempermudah proses pendaftaran, pengelolaan jadwal, absensi, serta pembayaran secara real-time oleh pihak siswa, tutor, maupun admin. Nah, selain itu, pengembangan fitur keamanan, autentikasi pengguna, dan antarmuka yang responsif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta keandalan sistem dalam mendukung kegiatan operasional bimbingan secara menyeluruh. Nah, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.